Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum Ramadan takmir ada program ziarah ke makam waliullah Mbah Njagu Ringin Jajar, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Mbah Njagu, Desa Ringin Jajar, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Untuk itu pada jamaah Bapak Ibu, mulai sekarang kita niat ingin ziarah untuk mohon keberkahan dan mohon pada Allah semoga diberi kesempatan dan diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan niat yang baik itu. Jadi pertama niat, kedua mohon pada Allah semoga diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa dilaksanakan. Mbah Njagu. Oh, jadi Mbah Njagu itu adalah waliullah yang ada di daerah Njagu, di mana Mbah Njagu itu punya anak yang namanya Mbah Thohir. Dan Mbah Thohir itu punya anak Mbah Hadi Girikusumo. Dan Mbah Hadi Kusumo punya anak yang namanya Mbah Muhammad Zuhri. Mbah Muhammad Zuhri punya anak namanya Mbah Munib. Jadi Mbah Njagu itu masih ada hubungan kekerabatan dengan Mbah Hadi Girikusumo. Salah satu kehebatan Mbah Njagu itu adalah ini sebagian cerita aja. Jadi pada waktu Mbah Njagu datang di wilayah Ringin Jajar itu, di situ masyarakatnya masyarakat abangan, jadi sukanya berjudi, mabuk-mabukan, dan terkenal dengan adu jago. Nah, melihat kondisi itu, Mbah Njagu kalau mau mengajak orang itu untuk memeluk agama Islam, untuk menjadi orang yang taat itu sangat-sangat sulit. Sehingga akhirnya Mbah Njagu dapat semacam ilham dari Allah untuk mengikuti alur dari orang-orang itu, yaitu Mbah Njagu juga punya jago. Nah, maka di sini Mbah Njagu akhirnya ikut adu jago tapi dengan niat untuk dakwah. Nah, setiap adu jago itu Mbah Njagu nantang, kalau sampai kamu menang nanti saya kasih uang sekian, banyak sekali. Tapi kalau kalah saya tidak minta uang, kamu harus saya syahadat dan harus menjadi santri saya. Sehingga setiap orang yang ditantang mesti kalah. Nah, ketika kalah langsung disyahadat oleh Mbah Njagu, lalu dan dijadikan santri. Akhirnya dari 1, 2, 2 sampai banyak. Maka nama aslinya Mbah Sodik, tapi karena sering adu jago sehingga jadi Mbah Njagu. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi sifat muhlikat kan kaping 10 iku al-maghrur, tegese wong kang ketipu kelawan ilmune atawa ibadahe atawa kelakuane kang bagus atawa artone kang akeh.
Lan saben-saben suwiji saking patang werna iku dadi pirang-pirang werna. Lan kabeh iku dadi ngrusakake amal. Ngendika Allah Subhanahu wa taala ing dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil ghurur. Tegese moko aja dadi anasarake ing sira kabeh mukmin penguripan ira urusan donya, lan aja dadi ketipu, lan aja dadi kepencut sira bujuke setan kelawan kon ningali sifat rahime Allah. Tegese ngucap maring sira sapa setan, aja wedi sira nglakoni dosa, nglakoni maksiat mumpung ijeh enom. Besok tua-tua wae ngabekti ing Allah lan tobat ing Allah, karena Allah sifate iku welas maring kawulane lan nrimo tobaté kawulane. Lan malih saiki lagi ngaji ilmu, ora usah den lakoni, sesuk wae yen wis alim lan yen wis tuwa den lakoni iku ilmu. Iki kabeh pengucape setan, muwafaqat utawa cocok kelawan karepe hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini Mbah Kiai menuntun kita atau mengingatkan kita bahwa setan itu berusaha sekuat-kuatnya untuk mengajak umat manusia menjadi temannya, untuk menemani apa? Menemani masuk neraka. Kenapa? Karena setan itu sudah putus asa, sudah tidak ada harapan lagi untuk masuk surga. Jadi setan itu sudah didok oleh Allah Subhanahu wa taala, dia penghuni neraka. Nah, dia itu bagaimana punya teman yang sebanyak-banyaknya dari Bani Adam, di mana Bani Adam ini ada dua pilihan. Kalau Bani Adam ini bisa diajak setan, bisa menjadi temannya setan, akhirnya bisa masuk neraka. Tapi kalau Bani Adam ini punya kekuatan iman dan tidak mau dan menjadikan setan itu sebagai musuhnya, akhirnya tetap Bani Adam ini masuk surga. Nah, salah satu upaya setan itu untuk menjadikan Bani Adam itu menjadi temannya masuk ke neraka, yaitu dia membuat tipu muslihat. Jadi tipuan-tipuan di mana kalau kita tidak punya kekuatan iman, tidak punya kekuatan ilmu, kita akan tertipu. Nah, ini oleh Mbah Kiai ada beberapa kelompok yang nantinya akan ketipu oleh tipuan setan. Yang pertama adalah kelompok orang ahli ilmu. Ahli ilmu aja sudah bisa ketipu. Yang kedua ahli ibadah. Ahli ibadah juga bisa ketipu. Yang ketiga ahli tasawuf, orang-orang sufi, itu juga bisa ketipu. Jadi kita jangan heran kalau orang-orang hebat itu juga musuhnya setan juga. Setan juga hebat karena setan itu ilmunya juga tinggi. Dia berpuluh-puluh tahun beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kesombongannya sehingga dia itu menjadi kelompok yang didok oleh Allah masuk neraka. Yang keempat itu ahli orang-orang yang banyak hartanya, itu juga bisa ketipu. Jadi nanti oleh Mbah Kiai ada 4 kelompok ini yang akan dikupas oleh Mbah Kiai tentang ketipunya orang-orang yang 4 ini. Lalu yang pertama, secara umum setan itu menipu kita dengan apa? Dengan sifat Allah yang kasih sayang, sehingga
orang itu ditipu oleh setan seolah-olah dah kamu kan masih muda, umurnya masih panjang, melakukan maksiat sebanyak-banyaknya tidak masalah, nanti bertobat, Allah itu menerima tobat. Ini kan seolah-olah nasihat yang cocok dengan hawa nafsu kita. Masih muda, sholatnya arang-arang, ngejar kepentingan dunia, kesibukan-kesibukan, sehingga kita kalau tidak punya ilmu, tidak punya semangat untuk beribadah pada Allah, itu kadang tertipu. Umumnya waktu masih muda itu kita kan semangat untuk beribadah itu kan kebanyakan kan kurang. Kalau sudah tua lah baru. Karena apa? Karena masa muda itu ya keinginan itu masih banyak. Ingin punya rumah yang bagus, ingin punya mobil, beban keluarga juga banyak, anak sekolah, sehingga akhirnya kadang-kadang lupa akan kehidupan akhirat. Fisik kita masih kuat, sehingga pekerjaan keluar kota, keluar Jawa dan sebagainya masih bisa. Pekerjaan itu membuat kita kadang-kadang kesempatan untuk beribadah itu juga terbatas. Walaupun toh sebenarnya mencari nafkah itu bisa kita niatkan untuk sebagai amal ibadah, karena itu kewajiban kita. Kita bekerja lembur sampai malam, kita keluar kota ngurusi proyek dan sebagainya berbulan-bulan misalnya. Nah itu kita harus pandai-pandai masang niat. Kalau niatnya adalah untuk menghidupi anak istri, maka itu ada nilai pahala. Tapi kalau niatnya itu hanya untuk memperbanyak harta, mumpung masih muda, saya harus begini-begini, itu nanti akan tertipu oleh bujukan setan. Jadi ketika setan itu menipu pada kita, wah masih muda, tidak usah melakukan amal yang banyak, itu tipuan, karena tidak menjamin. Orang yang masih muda itu meninggal juga banyak, sehingga ketika seseorang yang masih muda ditipu oleh setan, tidak usahlah sholat sunat, sholat yang rajin dan sebagainya. Padahal kalau dituruti, ketika seseorang itu umurnya terbatas, usia 30-40 sudah meninggal kan, akhirnya dia pulang tanpa membawa bekal. Nah ini setan berhasil menipu orang itu. Karena banyak orang yang usianya baru 40 sudah meninggal. Kalau kita menuruti tipuannya setan, maka banyak orang yang rugi. Dengan harapan dia menganggap bahwa usianya masih muda, sehingga ibadahnya sedikit-sedikit saja. Bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat karena punya harapan nanti bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan tobatnya akan diterima, misalnya begitu. Ini merupakan tipuan-tipuan atau orang yang sedang menuntut ilmu. Dia mencari ilmu sebanyak-banyaknya, tapi lupa bahwa ilmu itu harus diamalkan. Jadi tidak harus menunggu ilmu banyak baru diamalkan. Ilmu itu sedikit pun diamalkan lebih baik daripada banyak tidak diamalkan. Kita sudah tahu yang namanya sholat qobliyah, ya setelah kita tahu harus kita amalkan, tidak hanya sekedar tahu. Jadi kita sudah banyak ilmu, kita tahu yang namanya takabur itu tidak boleh, ya kita harus mengamalkan bagaimana menghindari takabur. Kita tahu yang namanya iri, dengki itu tidak boleh, maka kita harus berusaha untuk menghindarinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iya karena butuh iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.